Shalom saudara-saudara, sahabat rohani yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memasuki renungan ini, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan renungan bagi kita pada saat ini diambil dari kitab Mazmur 16 ayat 1. Singkat tetapi sangat kaya, miktam dari Daud. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Tuhan penjaga kita yang setia. Itulah tema yang kita ambil. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, manusia bukan hanya membutuhkan makanan, minuman, dan pakaian, tetapi juga membutuhkan satu hal yang sangat penting, yaitu rasa aman. Potter dan Perry mendefinisikan rasa aman sebagai perasaan terlindung dari ancaman atau teror dari luar dan dalam diri kita terkait dengan keamanan. Banyak keputusan yang kita ambil dalam hidup ini, salah satunya dilandasi kebutuhan rasa aman kita. Memilih rumah yang aman, memilih pendidikan yang aman, memilih barang-barang, perabotan, kendaraan, rumah tangga yang aman. Teknologi seperti handphone, smartphone yang aman, internet yang aman, dan semuanya. Keamanan dan perlindungan menjadi faktor yang penting yang harus dipenuhi dalam hidup ini. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, apa yang terjadi dalam kehidupan mereka? Rasa aman telah meninggalkan manusia. Jejak kaki dan panggilan Allah tidak lagi menghadirkan rasa tenang, tetapi ketakutan yang menguasai mereka, sehingga mereka pun harus masuk kepada sesuatu tempat untuk bersembunyi, sekalipun Allah datang untuk menjumpai mereka. Semua itu menunjukkan bahwa rasa aman sudah menjadi masalah bagi kehidupan manusia sejak dulu sampai sekarang. Dunia kita saat ini juga diliputi banyak kecemasan, banyak kecamuk, banyak ancaman. Manusia tidak bisa lagi mengendalikan ambisinya, menghancurkan sesama dengan segala cara. Belum lagi kejahatan, bencana, dan perang yang terjadi di mana-mana. Berbagai kemungkinan bisa terjadi, merenggut apa saja yang kita punya, bahkan nyawa kita sekalipun. Kita tidak bisa jamin sedetik pun lewat daripada saat ini. Rasa aman itu menjadi sesuatu yang sangat mahal, bahkan yang sangat penting dalam kehidupan kita. Manusia bahkan melakukan segala upaya untuk membentuk pertahanan dirinya, baik pribadi, baik keluarga, sampai kepada lingkup negara. Membangun pertahanan negara di darat, di laut, di udara, untuk melindungi negaranya, masyarakatnya. Itulah yang dilakukan oleh manusia. Mengapa? Karena tidak ada sejengkal ruang pun di dunia ini yang bisa kita jamin dengan aman. Selalu kita berada dalam ancaman. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahkan kekayaan, materi tidak menjamin kita hidup dengan rasa aman. Posisi, jabatan, setinggi apapun, senjata, secanggih apapun, tidak bisa menjamin rasa aman kita. Apa artinya kita memiliki segalanya, tetapi hidup dengan rasa takut, dengan khawatir, gelisah, dan selalu terancam? Apakah dengan ilmu, pengetahuan, dan teknologi tinggi yang kita miliki membuat kita aman? Kenyataannya justru semakin banyak kekhawatiran kita. Perkembangan teknologi telah menimbulkan keresahan dan ketakutan baru dalam kehidupan kita.
penyalahgunaan satelit oleh para teroris, teknologi senjata pemusnah massal seperti senjata nuklir dan senjata biologi dikhawatirkan akan menjadi ancaman terbesar. Tadinya itu membuat rasa aman bagi satu negara, tetapi akhirnya menjadi ancaman bagi semua umat manusia, bahkan ciptaan Tuhan lainnya di dunia ini. Semakin tua usia bumi kita, semakin panjang deretan peristiwa yang menunjukkan bahwa di dunia ini bukanlah tempat yang aman bagi kita. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pemazmur Daud telah mengalami banyak masa-masa getir dan takut dalam kehidupannya. Ancaman demi ancaman yang ingin membunuh dan menghancurkan. Ia mengalami berbagai serangan, ketidakadilan, bahkan ejekan-ejekan untuk diancam dibunuh. Padahal dia tidak berbuat salah. Daud memandang dirinya sebagai tembok yang lemah dan mudah roboh. Dalam menghadapi ketentuan dari ketakutan, Daud memilih untuk berpaling hanya kepada Tuhan. Melalui pengalaman hidupnya, Daud telah mendisiplinkan pikiran dan hatinya untuk selalu fokus hanya kepada Tuhan dan firman-Nya apapun yang dihadapinya. Untuk semakin percaya dan berserah, Daud membutuhkan waktu bertahun-tahun. Kualitas iman Daud bertumbuh karena kesetiaan dan usahanya yang keras. Keyakinan imannya menghasilkan stabilitas pikirannya, jiwanya dan emosinya dalam menghadapi penderitaan dan kesulitan. Dia tidak mudah terguncang dan putus asa. Keadaan mental dan emosinya aman karena dia percaya Tuhan adalah satu-satunya pelindungnya. Batu karang yang teguh, kota benteng yang kuat. Tidak ada yang lain sekalipun dalam kerajaannya. Sahabat rohani yang baik hati, pesan renungan ini bagi kita adalah sangat indah. Kesulitan di dunia ini tidak dapat dihindari. Namun cara kita mengatasinya adalah sebuah pilihan. Pilihan Daud adalah sebab hanya Allah sendirilah yang mampu menjaga dirinya. Maka dia katakan, jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Tekanan bisa membuat kita tenggelam dalam keterpurukan. Tetapi saat ini kita belajar bahwa kunci untuk memulihkan ketenangan hati, kekhawatiran hati, memperoleh keamanan adalah dengan diam di dalam Tuhan. Daud menemukan sebuah tempat rahasia, persembunyian yang aman, di mana kita dapat merasa nyaman, tenang, sekalipun di tengah suasana hiruk pikuk ancaman yang terjadi. Ketika situasi tidak terkendali, datanglah kepada Tuhan untuk memohon kekuatannya. Jangan andalkan apapun yang ada pada dirimu sendiri. Karena hanya dekat Allah sajalah kita akan beroleh ketenangan. Dalam Amsal 3 ayat 5-8 dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Tuhan adalah satu-satunya tempat perlindungan kita yang sejati, dan Allah setia melindungi hidup kita di dalam kuasa Yesus Kristus dan Roh Kudus. Katakanlah setiap saat, jagalah aku ya Allah, sebab padamulah aku berlindung. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi yang baik hati, begitu indah firman-Mu pada hari ini. Salah satu kesaksian kebahagiaan dari orang saleh, yaitu Daud, yang selalu bersandar kepada Tuhan, karena hanya Tuhanlah penjaganya yang setia. Jagalah aku ya Allah,
sebab padamu aku berlindung. Dan ini jugalah pesan kepada kami semua anak-anak-Mu. Hari ini, jagalah kami ya Allah, sebab padamulah kami berlindung. Apapun tidak bisa kami andalkan untuk menjaga diri kami, untuk membuat kami aman dan nyaman. Tidak ada yang bisa kami andalkan untuk menjamin keselamatan kami. Hanya Allah saja, hanya Tuhan Yesus saja, hanya Roh Kudus yang bisa menjaga, melindungi, memberkati kami sehingga kami boleh tenang dan merasa damai. Bapa Surgawi, jagalah keluarga kami ini terus. Jagalah anak-anak kami Tuhan dimanapun berada. Yang dari yang kecil, remaja, dewasa, hingga yang sudah berkeluarga. Jagalah semua harta yang Tuhan titipkan kepada kami. Jagalah rumah kami ini. Jagalah tempat usaha kami. Jagalah perjalanan kami. Dan jagalah tempat di mana kami bekerja mendapatkan berkat kehidupan. Jagalah setiap hati kami. Dan jagalah kehidupan kami. Sehingga kami boleh merasa tenang, sebab padamulah kami berlindung. Ya Allah, perlindungan kami yang sejati, jangan pernah tinggalkan kami. Tapi kiranya dalam setiap pergumulan kami yang membuat kami khawatir dan takut, Engkau adalah penjaga kami yang setia. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu menjaga, melindungi, menaungi kami dan memelihara kami. Itulah andalan kami untuk berani melangkah di masa depan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.